Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvero dari Prodi Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Signal Transduction and Gene Expression, yang mana ini salah satu tugas dari mata kuliah Nutrigenetik dan Nutrigenomik. Dan di sini saya memberi subjudul, yaitu Let's Explore the Busiest Factory in the World, the Cell. Jadi sel itu isinya sebetulnya merupakan suatu kegiatan yang sangat sibuk, melibatkan di sini yang ingin saya fokuskan di tentang topik signal transduction dan juga gene expression, artinya bagaimana nanti suatu sinyal dapat menginduksi sel sehingga nantinya akan meregulasi ekspresi gen gitu. Nah, dalam kali ini saya tidak menggunakan PPT, jadi kita akan mencoba review dari mulai bagaimana tipe tugas yang diberikan, karena sebetulnya ini menarik, dan juga nanti saya akan coba bahas review jurnal terkait dan menyimpulkan sedikit apa yang bisa kita dapat dari penjelasan kali ini. Ya, ini kita bisa lihat dulu ya dari tugasnya. Oke, jadi di sini kita diminta tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis proses signaling pada lipid, protein, dan glukosa. Jadi memang pada pertemuan kali ini kita diharapkan untuk memahami tentang proses signaling terutama pada makronutrien dari pangan gitu ya. Dan khusus pada tugas ini dibikin spesifik lagi, kita diminta untuk mencari tentang proses signaling induksi yang terjadi pada salah satu jenis protein yang kita konsumsi yang mengakibatkan adanya ekspresi gen. Jadi kalau misalkan kita tangkap di sini sebetulnya ada 3 keywords gitu ya. Jadi ada protein yang kita konsumsi, berarti mungkin protein based diet atau protein rich food gitu ya. Kemudian juga ada signaling, berarti di sini mungkin kita akan coba nanti bagaimana proses transduksinya, dan juga adanya ekspresi gen gitu ya. Jadi dari protein yang kita konsumsi mengakibatkan induksi signaling, kemudian mengakibatkan adanya ekspresi gen. Oke, jadi di sini menarik karena eh, yang akan kita cari di sini adalah protein, di mana protein ini sebetulnya kan adalah makronutrien gitu ya. Jadi protein nanti ketika kita konsumsi dia akan diubah menjadi asam amino, yang sebetulnya ya asam amino ini nantinya itu fungsinya ya secara fungsional dia akan digunakan untuk sintesis protein, kemudian juga dia akan mungkin kalau misalkan nanti karbohidrat sudah kurang, dia akan masuk ke dalam, dia akan diubah menjadi asetil CoA untuk diubah menjadi ATP, kemudian ya mungkin untuk glukogenesis sebagai fungsi ketiga, dan ya itu fungsional utamanya. Tapi kalau kita bicara tentang signaling atau kaitannya dengan ekspresi gen, apalagi yang terkait dengan kesehatan, biasanya memang mikronutrien yang banyak seperti vitamin D mungkin yang sudah banyak dianalisis terkait ekspresi gen gitu. Tapi protein juga menarik untuk kita cari tahu. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendapatkan suatu artikel di sini, jurnal yang membicarakan tentang dietary protein source influence metabolic production by gut microbiota and rectal mucous gene expression, di mana di sini pendekatan yang digunakan adalah randomized parallel double blind trial in overweight humans gitu ya. Jadi secara umum ini membicarakan bagaimana kuantitas dari sumber protein itu mampu menginfluence atau memengaruhi metabolic production by gut microbiota. Jadi kita tahu bahwa dalam pencernaan kita itu terdapat banyak sekali mikroba begitu ya, yang itu sebetulnya membantu proses pencernaan juga. Tapi ternyata protein-protein yang kita makan gitu sebagai asupan itu mempengaruhi metabolic production by microbiota. Jadi mikroba dalam pencernaan pun ternyata produksi metabolitnya dipengaruhi oleh apa yang kita makan gitu ya. Selain itu sebetulnya selain pengaruhnya pada mikroba, maka di sini juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana pengaruhnya pada ekspresi gen pada rektal mukosa begitu ya. Singkat saja sebetulnya kita bisa langsung lihat di abstrak karena sudah ada outline-nya di sini, the background, objective, design, dan saya tertarik sebetulnya pada result-nya di sini. Jadi HPD di sini merupakan singkatan dari high protein diet ya. Gitu, didn't alter microbiota composition. Jadi tidak merubah komposisi mikroba, tapi ada perubahan pada metabolisme mikroba tersebut sehingga menghasilkan berbagai metabolit
yang mana itu tergantung atau berdasarkan protein source atau sumber-sumber protein yang kita makan gitu. Jadi berdasarkan protein kita makan, sebetulnya itu akan mempengaruhi metabolisme si mikroba arahnya kemana gitu. Itu menarik ya, karena mikroba yang kita tahu itu sebetulnya mungkin agak beberapa menganggap mengesampingkan gitu, oh kayak mikroba membantu dalam proses pembusukan, tapi ternyata memang apa yang kita makan itu mempengaruhi mikroba tersebut ya. Jadi ada interaksi sebetulnya antara mikroba dengan sel kita yang secara seluler sebetulnya terjadi signaling juga sebetulnya begitu ya. Nah, itu tapi kita tidak fokus di situ, kita coba lihat pada ekspresi gen karena tadi keyword-nya adalah bagaimana dari signal transduction, kemudian gene expression. Nah, di sini ada correlation analysis, identified new potential bacterial taxa involved in the machine. Oke, itu masih yang tadi. Kemudian juga di sini ada ekspresi gen yang terinfluence dari asupan protein-protein ini. Mungkin lebih enaknya kita bisa lihat di result sini ya. Oke, ini dia. Jadi studi yang dilakukan itu mencoba melihat bagaimana pengaruh dari MD, Cas, dan Soy. Ini singkatannya kalau MD itu, kalau Soy kita bisa lihat di bawah ya nanti. Nah, ada maltodextrin group, kemudian juga ada Cas tadi di atas, casein group, dan juga tadi ada soy protein group gitu ya. Jadi berdasarkan grouping dari berbagai jenis protein, itu bisa kita lihat sebenarnya secara ringkas di sini mempengaruhi berbagai macam function gitu ya, enrich function. Misalkan di sini ada inflammatory response, kemudian diseases, penyakit-penyakit, dan juga kemampuan sel gitu. Dan saya juga sudah mendownload di sini data-data yang memperlihatkan juga adanya pengaruh ekspresi gen. Oke, ini adalah gen-gen yang terregulasi dari adanya dietary intervention tadi, yaitu dalam hal ini adalah berbagai jenis-jenis protein yang digunakan begitu ya untuk dimakan. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tadi berarti dari kasein itu mempengaruhi gen-gen ini, kemudian soy juga di sini mempengaruhi gen-gen yang terlampir di sini ya. Jadi berbagai jenis protein itu memengaruhi ekspresi gen yang sudah di list ini. Dan kalau kita bicara tentang ekspresi gen, tadi kan sebelumnya kita tahu bahwa pasti ada suatu proses signaling gitu ya, transduksi dari outer sel menuju ke inti sel gitu. Jadi di sini karena sebetulnya kalau kita bicara signaling itu sebenarnya sudah kompleks. Jadi paper yang membahas tentang pathway itu sebetulnya agak jarang yang merincikan benar-benar secara reaksi biokimia gitu. Padahal yang kita ingin lihat kompleksitasnya itu di situ. Nah, maka dari itu saya coba untuk mengambil salah satu contoh gen yang terregulasi di sini. Contohnya adalah PRKD1 atau protein kinase D1, yang mana fungsinya itu adalah terkait dengan apoptosis gitu ya. Ya, kita tahu waktu apoptosis ini merupakan suatu kemampuan sel untuk mati begitu ya, kematian sel. Dan ini sangat diinginkan ketika ada indikasi sel kanker itu tumbuh. Nah, maka dari itu kebetulan juga saya sudah menemukan paper yang menarik juga. Di sini ada PKD1 inhibits cancer cell migration and invasion via WNT signaling pathway. Jadi signaling pathway itu tidak semata-mata dari misalkan protein tertentu diubah menjadi asam amino, kemudian menempel pada reseptor, kemudian langsung memberikan sinyal ke inti sel untuk melakukan mengekspresikan gen tertentu. Tapi ada juga pathway yang harus dilewati yang sebenarnya sudah terdokumentasikan di situ. Misalkan di sini PKD1 ya, dia melakukan inhibit cancer cell migration karena kan tadi kita tahu fungsinya itu terkait dengan apoptosis gitu ya. Nah, maka di sini saya coba cari WNT signaling pathway, kemudian didapatlah
ya ini adalah WNT signaling pathway gitu. Jadi kalau kita bayangkan secara umum gitu ya, dari yang awal tadi kita mengonsumsi protein katakanlah dalam bentuk kasein gitu ya, kemudian diubah, dicerna oleh tubuh dan kemudian sampailah pada pathway ini dari outer sel gitu ya, dari luar sel, kemudian oleh membran ini dengan berbagai reseptornya diseleksi lagi, dan di dalam sel juga melibatkan proses signaling yang sangat kompleks sehingga pada akhirnya mampu meregulasi gen tadi gitu. Artinya di sini protein yang kita makan itu mampu mempengaruhi tadi pertama itu adalah metabolit bakteri atau mikroba dalam tubuh, yang mana itu sangat-sangat berperan sekali dalam pencernaan. Yang kedua, dia mampu meregulasi ekspresi gen, contohnya tadi adalah PKD1, yang mana PKD1 ini berperan dalam apoptosis, dan peran dalam apoptosis itu sangat terkait dengan pencegahan kanker gitu. Dan pencegahan kanker itu dilakukan dengan cara terekspresinya gen tadi melalui pathway WNT yang sekarang kita sedang lihat. Jadi sistematisnya seperti itu kurang lebih. Nah, dari sini sebenarnya ada fakta menarik yang ingin saya sampaikan juga, bahwa sebetulnya sel signaling yang mana merupakan kita tahu dari dulu mungkin salah satu topik yang paling kompleks gitu ya, karena dari mulai katakanlah ada ligan begitu nempel kepada reseptor, kemudian juga nantinya kita tahu bahwa akan terjadi kaskade begitu ya, transduksi sinyal sampai akhirnya tersampaikan pada nukleus, itu melibatkan banyak sekali proses. Tapi yang menarik adalah semua signaling itu akan pertama kali terdetek oleh membran sel. Oke, jadi membran sel di sini memiliki berbagai reseptor yang fungsinya itu sebetulnya akan menerima ligan-ligan atau sinyal-sinyal lingkungan tadi. Sehingga akhirnya nukleus akan mendapatkan perintah untuk meregulasikan gen A, gen B, gen C gitu. Jadi makanya ada yang mengatakan bahwa sebetulnya otak dari sel itu bukan inti sel, bukan nukleus sebetulnya, tapi adalah membran sel itu sendiri, karena dengan reseptornya membran sel mampu secara spesifik memilah dan juga menangkap, mencetak informasi untuk nantinya si nukleus ini tinggal ya katakanlah DNA begitu ya, itu tinggal menuruti apa yang sudah disinyalkan oleh dari luar sel gitu. Ya contohnya ini saja, ekspresi gen diatur oleh berbagai sinyal-sinyal dari luar gitu. Nah, dari situ ada yang mengatakan demikian. Jadi, apakah kira-kira membran sel itu adalah sebenarnya dari otak dari sel, bukan nukleus? Karena ada juga penelitian yang mengatakan bahwa ketika sel itu didenukleasi atau nukleus diambil, itu masih hidup sampai 1 bulan, sedangkan ketika membrannya dihilangkan semua reseptornya, itu cuma bisa bertahan 3 hari. Itu masih menjadi pertanyaan yang juga sebetulnya bagi saya menarik untuk ditelusuri dalam topik sinyal transduction dan juga kaitannya dengan nutrigenomik gitu ya. Tapi itu hanya sekedar intermezzo saja. Yang penting di sini yang ingin saya sampaikan poinnya adalah bagaimana makanan itu mampu mempengaruhi ekspresi gen melalui sinyal transduction atau signaling sel ini, yang mana itu akan mempengaruhi sifat-sifat dari tubuh kita untuk juga merespon terhadap lingkungan gitu. Baik, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga silahkan menanggapi jika ada mungkin kalimat saya yang tidak sesuai konsep dan juga ada koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.